Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan alur cerita dari serial Agen Sky Supreme. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Di sini kalian cukup dengarkan saja. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke pembahasan ya guys. Di episode kali ini, Tan Yun ingin sekali memasuki menara ruang dan waktu biji sesawi kelas terbaik. Karena dia berpikir jika setelah dia masuk, dia akan memiliki cukup waktu untuk memperbaiki jimat harta karun kelas menengah yang ofensif untuk mempertahankan diri. Dan dia dapat mengontrol api es Hongmeng dan melahap api kelas terbaik dengan atribut es. Dan yang paling penting, setelah 1 bulan kultivasi, dia tidak hanya dapat menghabiskan waktu yang setara dengan 10 bulan, tetapi juga Singa Dewa Naga Emas dan Kerang Iblis Pembantai Surga akan ikut menghabiskan 10 bulan, gumam Tan Yun. Dan beberapa waktu berlalu, Tan Yun memasuki menara ruang dan waktu kelas menengah. Tan Yun telah menghabiskan waktu selama beberapa bulan di dalam menara, dan juga 2 hewan peliharaannya. Tan Yun percaya bahwa waktu bagi kedua peliharaannya untuk bangun tidak lama lagi. Lalu Tan Yun bangkit dan berdiri dan hendak membuka pintu. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat akrab di luar. Brengsek, sialan, apa yang harus aku lakukan? Jika saja Kakak Tan kembali, ini akan berbahaya untuknya, ucap si gendut Danyu. Danyu, ucap Tan Yun sambil menatap Danyu yang sangat cemas dan bertanya. Danyu, apa yang terjadi? Tanya Tan Yun. Danyu tiba-tiba ke belakang, ternyata itu adalah Kakak Tan. Lalu dia bergegas ke arah Tan Yun dan mendorong Tan Yun masuk ke dalam ruangan. Lalu Danyu berbicara dengan cemas. Kakak Tan, mengapa kamu kembali? Cepat bersembunyilah. Tan Yun pun bingung. Ada apa sebenarnya Danyu? Kakak Tan, aku bertanya padamu, apakah kamu membunuh satu-satunya putra sesepuh penegak hukum pintu dalam? Bagaimana kamu tahu Danyu? Tanya Tan Yun kembali. Lalu Danyu menggelengkan kepalanya. Ternyata kamu benar-benar membunuhnya. Danyu sangat panik dan berkata, Kakak Tan, kamu tidak tahu bahwa selama ini tetua penegak hukum memimpin lebih dari 9.000 murid penegak hukum dan masing-masing murid membawa binatang pengendus jiwa untuk mencarimu. Dan baru tadi malam binatang pengendus jiwa mencium napasmu di Changling Xiansan. Dan juga kepala Papillon sangat marah. Dia sekarang berada di Bingsing Xiansan untuk menemani tetua penegak hukum dan menyuruhmu untuk segera kembali. Tetapi dia Kensen meminta murid diam-diam untuk memberitahumu bahwa para penegak hukum tidaklah baik, dan dia Kensen menyuruhku untuk bersembunyi, ucap Danyu. Tan Yun yang mendengar itu mengambil napas dalam-dalam dan mencibir. Apa yang harus disembunyikan? Aku akan pergi ke Bingsing Xiansan dan menemui Xiu Yoming. Dan Tan Yun berkata sambil menatap Danyu. Danyu, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Setelah berkata seperti itu, Tan Yun menaiki perahu roh dan bergegas menuju Gunung Abadi Bingsing. Setelah 1/4 jam kemudian, di atas Bingsing Xiansan, seorang murid dari Kesempurnaan Agung Alam Jiwa dan 20 tingkat ke-9 menunggu di luar istana Bingking. Melihat cahaya hitam mendekati mereka, perahu roh tiba-tiba jatuh di depan mereka. Dan ketika mereka melihat orang di perahu roh, mereka langsung melompat seperti guntur dan mengutuk. Tan Yun, kamu bajingan. Kamu benar-benar menuduh kakak Xiu, ucap mereka. Tiba-tiba aura membunuh pun melonjak, dan kemudian mereka mengepung Tan Yun. Tetapi dengan sekejap Tan Yun menghajar mereka hingga mereka mengeluarkan seteguk darah. Setelah itu, Tan Yun menuju ke salah seorang murid, dan dia pun mematahkan tangannya. Kemudian murid itu berteriak, Penatua penegak hukum, tolong aku. Suara keras itu pun terdengar ke istana Bingking. Boom, tiba-tiba pintu istana terbuka dan Xiu Yoming pun keluar. Kemudian terkejut dan langsung berkata,
"Kang Yun, lepaskan dia," ucap Xiaoyoming. Tetapi Tang Yun tidak menghiraukannya dan langsung mematahkan seluruh tulang di tubuh murid itu. Setelah itu, Xiaoyoming berkata, "Tan Yun, kamu membunuh anakku duluan, dan sekarang kau lancang menyakiti murid-muridku. Kejahatan ini sangat keji," ucap Xiaoyoming. Xiaoyoming yang berada di tingkat ke-6 penyempurnaan jiwa sangat marah dan langsung saja meluncurkan serangan. "Cloud on Flame," ucap Xiaoyoming. Kemudian Tan Yun langsung berteriak, "Dia Kensen, para tetua penegak hukum akan membunuh orang yang tidak bersalah." Dan dia langsung menggunakan langkah ilahi Homeng untuk mundur. Tetapi serangan telapak tangan Xiaoyoming terus bertambah besar. Tetapi beberapa saat kemudian ada suara seorang pria tua. "Tetua penegak hukum, apakah tidak buruk membunuh orang tidak bersalah tanpa pandang bulu?" ucap pria tua. Ternyata pria tua itu adalah Dia Kensen. Dia Kensen muncul tiba-tiba di dekat Tan Yun dan menarik Tan Yun ke belakang. Ledakan! Pada saat yang sama, telapak tangan besar dari Dia Kensen menghantam telapak tangan Xiaoyoming. Setelah itu, Dia Kensen mundur dan menarik lengan Tan Yun. Tan Yun yang berada di tingkat 7 dari pemurnian jiwa bisa melihat kultivator yang kekuatannya lebih tinggi. Di bawah mata Hongmeng, dia bisa melihat dengan sekilas bahwa Dia Kensen dan Xiaoyoming sama-sama berada di tingkat ke-6 dari alam penyempurnaan jiwa. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu betul bahwa jika bukan karena Dia Kensen, serangan dari Xiaoyoming akan cukup untuk membunuhnya. "Shen Xingpeng, dia membunuh anakku dan melukai murid penegak hukumku. Kejahatan itu pantas dihukum mati," ucap Xiaoyoming. Kemudian Dia Kensen berkata, "Beraninya kamu berteriak di depanku," sambil menunjuk ke arah Xiaoyoming. "Jika Tan Yun benar-benar membunuh Xiao Xilin dan melukai muridmu tanpa alasan, orang tua ini tidak akan melindunginya. Tapi sebelum kamu tahu masalahnya, kamu malah langsung menyerangnya," ucap Dia Kensen. Dia Kensen sebenarnya tahu bahwa dia tidak akan membiarkan Tan Yun mati, karena jika Tan Yun mati, saudara Dia Kensen, yaitu Shen Xinxiu, juga akan ikut mati, karena Tan Yun dan saudaranya terjalin dalam sumpah. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjut di episode berikutnya ya. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan ini. Saya pamit undur diri dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.